Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kuman Channel. Setelah vlog kemarin soal bikin pakan kencang atau bikin pakan campuran, nah kali ini saya coba untuk sedikit mengupas soal penggacoran tapi pakai extra food atau EF. Nah, nanti akan saya kupas satu-satu EF yang saya pakai apa aja. Oke. Nah, untuk EF yang saya pakai itu tergantung birahi burung ya. Jadi saya baca birahi burung. Kalau misal ketinggian saya pakai apa, kalau misal saya butuh nurunin saya pakai apa, kalau misalnya saya butuh ninggiin saya pakai EF apa. Nah, bisa dilihat ya, ini untuk EF yang saya pakai ada 4 macam. Saya punya ini jagung biasa atau jagung manis, bisa dipakai, murah kok ini di pasar. 4.000 aja dapat 4, kadang dapat 5. Nah, ini ada timun, ini udah kepotong nih, udah kepakai kemarin. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, bisa pakai ini juga. Ini kembang kol. Nah, teman-teman bisa pakai kembang kolnya, bisa pakai kolnya juga, atau substitusinya atau penggantinya nanti teman-teman bisa pakai apa namanya, brokoli. Bentuknya seperti ini tapi warna hijau. Satu bonggolnya itu murah kok, cuma 5.000. Ini biasanya saya pakai nggak tiap hari ya. Untuk EF semua ini nggak saya pakai tiap hari, cuman biasanya seminggu 2 kali atau 3 kali. Biasanya ini bisa masuk di jantan juga, di betina juga untuk proses penggacoran. Brokoli pun sama ya. Terus apa fungsinya EFF tadi ini teman-teman? Jadi sepengetahuan saya nanti juga akan saya sajikan ya, untuk kandungan atau komposisi tiap-tiap EF yang saya pakai, misalnya mineralnya apa, vitaminnya apa. Nah, nanti saya coba jabarkan secara ilmiah, jadi nggak saya salah-salahan, saya kasih makan ini, kasih makan ini. uh, ini pertama timun. Ini biasa saya pakai untuk nurunin birahi. Kalau misalnya jantan saya birahinya ketinggian, udah mulai gestang tipis-tipis, bunyinya udah mulai kurang, saya pakai ini ya untuk nurunin birahinya. Ini timun saya pakai cuman sepotong segini aja, saya potong segini aja, saya selipin di ruji jangkarnya, udah biasanya dimakan. Terus ini jagung. Ini jagung seperti yang teman-teman tahu, bisa dipakai untuk naikin birahi. Nah, korelasinya apa? Sebenarnya nggak bisa naikin secara langsung sih. Ini cuman kalau menurut saya untuk naikin stamina burung. Nah, ketika stamina burung naik, kondisinya diafit, birahinya pasti stabil. Nah, banyak yang pakai ini. Mau pakai jagung Jawa, jagung manis, itu sama aja sih kalau menurut saya. Nih. Terus yang ketiga ini kembang kolnya ataupun brokoli. Ini bisa dipakai penggacoran atau penunjang penggacoran untuk proses lovebird jantan ya teman-teman. Makainya sih nggak banyak. Ini makainya cuman seginilah, satu kecil segini aja. Nggak usah banyak-banyak, seminggu 2 kali atau 3 kali enggak apa-apa. Brokoli juga sama kok, sama bentuknya, cuman beda warna aja. Ini bisa dipakai. Ini setahu saya kandungan vitamin C sama mineral magnesiumnya tinggi. Kalau apa namanya, kandungan vitamin C nya tinggi, itu bisa apa namanya, meningkatkan birahi ya, tapi nggak langsung naik drastis gitu, seperti itu. Nah, ini pelan-pelan naiknya. Kalau menurut saya lebih baik seperti itu sih, naik birahi itu pelan-pelan, nggak langsung naik seperti pakai tetes yang penggacor seketika, itu burung gampang rusak kalau menurut saya.
5 burung rusak gara-gara pakai vitamin seperti itu. Nah ini namanya bunga kol. Kalau teman-teman susah, minta aja di tukang apa namanya bikin capcay, minta sedikit itu yang mentah, tapi teman-teman harus beli capcaynya, kalau enggak dodok sodel dasmu. Oke, kalau EF nih saya pakai sesuai kebutuhan burung ya teman-teman. Nih saya pakai sesuai kebutuhan burung, jadi misal ketinggian ya saya pakai ini, mau naikin ya pakai ini, perlahan itu untuk nunjang aja, untuk penunjang aja. Ini jagung juga biasanya nggak sering, kalau saya sih nggak sering, malah cuma 2 kali seminggu, atau kalau jagung malah jarang-jarang saya kasih. Baik teman-teman, untuk kandungan nutrisi jagung sendiri bisa dilihat di sini. Untuk karbohidratnya cukup tinggi ya, sehingga ketika karbohidrat tinggi tentunya akan menghasilkan energi cukup tinggi. Nah, korelasinya yaitu ketika energi cukup tinggi tentunya stamina burung sendiri akan terdongkrak dan dia pasti akan ngekek dengan enak, dengan maksimal. Untuk bunga kol teman-teman bisa lihat sendiri, untuk kandungan asam folatnya yaitu sebesar 53,3 nanogram. Perlu diketahui untuk asam folat sendiri dapat mempengaruhi tingkat birahi ya. Untuk manusia sendiri juga, ini juga bagus buat memperkuat sperma, apalagi bisa dipakai di burung ya, di lovebird, tentunya juga akan berpengaruh juga di tingkat birahinya teman-teman. Nah, untuk ketimun sendiri di sini kandungan potasiumnya yang cukup tinggi dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, kalau menurut saya kalau dipakai di burung sih timun sebagai penurun birahi sih agak seperti mitos ya teman-teman. Malah menurut literatur yang saya baca, ketimun itu mempunyai efek baik yang sangat banyak ya, seperti antioksidan atau mencegah kanker, penyakit jantung. Jadi menurut saya ketimun sebagai penurun birahi di burung itu mitos. Kalau mau nurunin birahi ya kalau pakai cara saya ya dikawinin atau dimasukin koloni gitu. Biasanya ngasihnya kapan sih? Kalau saya ngasihnya sih setelah burung-burung selesai dijemur ya. Nih ini selesai mandi semua nih, coba dilihat nih, habis mandi semua nih. Nih mandi. Kalau yang ini lagi hilang suaranya, nanti next vlog selanjutnya saya kasih cara buat balikin suara ya, pakai apa. Tuh selesai mandi dia, tuh selesai mandi, bulunya masih basah semua. Ini selesai mandi. Nih burung ini nih birahinya mulai stabil teman-teman, jadi saya dapat harga mahal, tapi kayaknya saya dibohongi. Saya cuma lihat pakai video sih. Ini dapat malah galak, bulu ngembang. Saya treatment, saya masukin kandang koloni, alhamdulillah kemarin udah mau narik, tapi lama teman-teman, 2 bulan baru agak stabil. Nih masih belum stabil nih, masih suka gigit-gigit kaki tuh. Nih kalau yang satunya udah di dalam, dia nggak mau kena panas tuh, suaranya kan kedengar dari tadi narik-narik terus. Ini coba saya lihatin ya yang di dalam. Biasanya kalau direkam nggak mau dia, jarang-jarang. Ini yang biasa, yang kemarin biasanya yang suka ngembun di embun, ini yang ini tuh. Ini birahinya kalau dipisah masih belum stabil teman-teman. Terus nah masih ngangguk-ngangguk, kadang gespang di tipis-tipis, tapi nggak lama gespangnya. Oke teman-teman, untuk vlog kali ini saya rasa cukup ya, segini aja. Nanti
minggu depan saya sambung lagi untuk vlog selanjutnya. Nanti teman-teman bisa komen, like, dan share, atau kasih ide saya mau vlog apa ya untuk minggu depan. Sekali lagi, boleh nyinyir, boleh kritik, atau boleh mencaci maki, tapi jangan lupa subscribe dulu teman-teman, untuk bantu saya bagi-bagi pahala ilmu yang saya dapat bagi teman-teman. Oke, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.